Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini, sama seperti video-video sebelumnya, aku bakal sharing tentang tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, untuk video kali ini, aku mau membahas tentang simple future tense. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk please like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, kita langsung aja lanjut. Sebelum kita mengetahui rumus-rumus atau contoh kalimat dalam simple future tense, sebaiknya kita harus tahu dulu kapan sih digunakan tenses ini. Jadi simple future tense ini bisa digunakan apabila kita ingin mengungkapkan atau menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Contoh time signalnya atau keterangan waktunya misalnya kayak besok atau sore ini, nanti malam, atau bulan depan, atau besok lusa, atau tahun depan, kayak gitu. Pokoknya yang selalu keterangan waktu yang terjadi di masa depan. Jadi jangan sampai menggunakan simple future tense untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, kita udah masuk ke rumus. Jadi rumus dari simple future tense ini adalah subject plus will plus verb 1. Kalau di simple future tense ini menggunakan kata akan, makanya di rumusnya ada kata will yang artinya akan. Apapun subjeknya, mau I, he, she, it, atau we, you, they, selalu menggunakan will. Jadi tidak ada pembeda-pembeda kayak tenses-tenses sebelumnya. Ada perbedaan kalau subjek I, she, he, it pakainya ini, to be ini. Kalau you, we, they pakainya to be ini. Kalau di simple future tense nggak ada perbedaan kayak gitu. Jadi semuanya sama, semuanya pakai will. Terus verb yang digunakan adalah verb 1. Pasti verb 1. Nah, untuk rumus kalimat positif atau afirmatif, subjek, jadi kalau yang bisa dilihat di layar ada I, he, she, it, baru plus will plus verb 1. Di sini aku pakainya cook atau memasak. Contoh, kita pakai she ya, subjek she. She will cook. Dia akan memasak. Kalimat negatifnya, she will not cook. Dia tidak akan memasak. Nah, contoh kalimat tanyanya, will she cook? Apakah dia memasak? Nah, sama aja dengan subjek you, we, they. Kenapa aku pisah dari yang sebelumnya? Karena nggak muat aja, makanya aku pisah slide-nya. Tapi sebenarnya dia ya sama aja susunannya. Misalnya contoh kayak we, kalimat positifnya adalah we will cook. Terus kalau negatifnya ada we will not cook. Terus untuk kalimat tanyanya adalah susunannya will we cook. Jadi kalau interrogatif itu selalu kata will-nya ditaruh di depan. Beda dibandingkan dengan kalimat afirmatif maupun negatif yang kalau will-nya itu ditempatkan setelah subjek, tapi kalau interrogatif kata will-nya ditempatkan di awal. Will dulu baru subjek, baru setelah itu verb-nya. Verb-nya masih menggunakan verb 1. Contoh dari simple future tense. Pertama ada she will study tomorrow at 7 p.m. to 9 p.m. Dia akan belajar besok jam 7 sampai jam 9 malam. Terus ada contoh lain yaitu they will play badminton this evening. Nah, untuk contoh yang kedua ini situasinya adalah ketika berbicara itu hari masih pagi. Jadi hari masih pagi kamu bilang mereka akan bermain badminton, bermain bulu tangkis sore ini. Maksudnya sore nanti gitu mereka bakal main bulu tangkis. Jadi kan itu termasuk kejadian yang terjadi di masa yang akan datang.
Makanya menggunakan simple future tense. Terus contoh yang berikutnya adalah we will cook some Minang cuisines together next week. Kita akan memasak makanan Minang bersama minggu depan. Nah, jadi ada kata next week yang jadi acuan untuk menggunakan simple future tense. Karena yang namanya next week artinya minggu depan, menunjukkan bahwa ini akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk contraction atau singkatan, jadi simple future tense ini bisa disingkat dengan subjeknya. Jadi kayak subjek dan kata will itu bisa digabung supaya lebih singkat gitu. Jadi kalau I will atau he will mungkin kayak ya terlalu agak panjang. Jadi biasanya tuh orang-orang akan menyingkat. Jadi kayak misalnya I will jadi I'll, ada he will jadi he'll, ada she will jadi she'll, ada it will jadi it'll. Nah, terus untuk subjek you, we, they, you will jadinya you'll, we will jadinya will, terus they will jadinya they'll. Nah, ini aku ada satu contoh latihan buat teman-teman. Jadi kalian bisa coba-coba terjemahkan kalimat ini yang di layar ini. Rina akan menulis novel bulan depan menggunakan simple future tense. Jadi tinggal kalian coba-coba aja, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terus diketik di kolom komentar. Oke, sekian dulu penjelasan aku kali ini. Mudah-mudahan penjelasanku ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat aku juga, buat kita semua. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.